Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna Nana. Di sini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu instalasi. Di sini kita akan melakukan konfigurasi awal atau pengelolaan master data yang ada di Orange CRM. Untuk langkah-langkahnya bisa diikuti saja. Nah, yang pertama kita akan ke My Info. Di sini kita bisa mengubah atau mengedit profil yang telah kita buat di awal jika merasa ketidaksesuaian nama, atau kita juga bisa menggunakan foto, alamat, kontak, job desk, dan lain-lain pada fitur ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan staff atau karyawan, kita bisa buat dulu di PIM. Kita buat datanya dengan mengisi employee full name, kita isi namanya, lalu kita isi ID, lalu bisa kita create login detail atau bisa langsung kita save. Tapi di sini saya akan langsung nge-save-nya karena kita akan melakukan editing di akhir. Kita ke laman yang pertama, yaitu admin. Lalu kita bisa pilih user management. Di situ ada sistem user, ada add. Nah, di sini kita bisa menambahkan data orang yang telah kita buat di PIM tadi. Dan kita bisa membuatnya lebih mendetail dengan menambahkan password dan username agar karyawan tersebut dapat mendapatkan akses masuk login ke Orange CRM ini. Jika sudah, kita bisa ke step selanjutnya, yaitu pada bagian job. Di situ ada banyak opsi. Yang pertama kita pilih job title. Di sini kita bisa mengisi nama pekerjaan dan tugas pokok dari pekerjaan tersebut. Di sini udah ada beberapa contoh yang telah saya buat tadi, tapi saya akan mencontohkan satu lagi
untuk teman-teman. Untuk bagian job yang kedua ada pie grade. Di sini tuh kita bisa menentukan tingkat penghasilan berdasarkan tingkat status pekerjaan, mulai dari yang gaji terbesar dan gaji yang terkecil. Bisa disimak saja ya teman-teman. Pada bagian 3 ada employee status. Di sini bisa kita isi status karyawan. Saya udah buat satu ya, pegawai tetap. Nanti bisa kita buat contoh yang lain. Nah, pada bagian terakhir ada work shift. Di sini kita bisa menentukan jam kerja karyawan. Tuh ada shift pagi, shift siang, dan di sini saya akan membuat non shift. Di situ juga ada jam yang bisa kita sesuaikan berapa jam kerja pada shift tersebut. Setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu organization. Di sini kita bisa mengatur satu tentang organisasi. Yang pertama ada general information, bisa kita isi tentang biodata perusahaan kita. Seperti ini, PT Sumika Jaya, tempatnya di mana, nomornya, alamat email, lalu ada registration number dan lain-lain bisa kita isi di sini.
Selanjutnya ada laman qualification. Di sini juga ada banyak sekali opsi. Yang pertama ada skill, bisa kita isi skill apa yang perusahaan kalian butuhkan. Selanjutnya ada education. Di sini kita bisa menetapkan batas riwayat pendidikan dari karyawan yang kita butuhkan. Nah, kita langsung saja ke corporate branding. Di sini kita bisa mengatur tema, logo, gambar, dan yang lainnya. Seperti warna tema. Di sini saya sudah mencoba mengupload gambar tapi tidak bisa, jadi ya sudah, kita ganti warnanya saja ya, teman-teman. Bisa diikuti saja. Setelah admin selesai, kita bisa melanjutkan kepada bagian PIM yang sudah kita buat tadi di awal. Pertama ada optional file. Nah, fitur ini itu untuk menyesuaikan informasi tambahan yang ingin disimpan oleh organisasi terkait karyawan. Nah, yang kedua ada custom file. Di sini fitur ini memungkinkan organisasi menambah bidang data khusus sesuai dengan kebutuhan karyawan mereka atau kebutuhan perusahaan. Kemudian ada data import. Fitur ini digunakan untuk mengunggah data karyawan secara massal ke dalam sistem Orange CRM. Di situ ada browse. Nah, kalau kita ada datanya bisa tuh dikirim di situ. Kemudian yang terakhir ada reporting methods. Di sini fitur ini digunakan untuk mendefinisikan metode pelaporan yang digunakan di perusahaan. Maaf, ternyata masih ada, yaitu termination reason. Fitur ini digunakan untuk mencatat alasan-alasan resmi mengapa seseorang karyawan meninggalkan organisasi. Pada bagian record phone, fitur ini merujuk pada pencarian data dalam sistem Orange CRM yang berhasil ditemukan berdasarkan kriteria tertentu. Lalu kita ke bagian add employee. Kita sudah melakukan ini di awal tadi ya teman-teman, jadi cukup saya lihatkan sekilas. Dan di sini kita bisa menyeting informasi karyawan yang kita buat di awal tadi ya teman-teman. Nah, tadi kan kita bikin Ayana. Di sini kita bisa menyeting atau mengedit info tentang Ayana. Kita bisa mengganti emailnya atau alamatnya. Jikalau ada perubahan, kita bisa mengeditnya di kolom ini.
Nah, untuk tutorial konfigurasi awal OrangeRM mungkin bisa saya cukupkan sampai sini saja. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di video setelah ini. Ya, ada beberapa kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.